Diambang terciptanya sejarah besar sepak bola Indonesia, Sang Garuda berdiri di hadapan dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi. Kedua tim tersebut akan jadi batu sandungan bagi timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan selalu dilimpahkan banyak rezeki, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Oke Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke, kali ini Gold TV akan mereview video dari Starting 11 Story yang ada di TikTok. Jangan lupa untuk ikuti, like dan komen semua updatean dari Starting 11 Story. Oke, video kali ini terkait timnas Indonesia yang telah selesai melaksanakan hasil drawing di putaran keempat dan Indonesia tergabung di dalam grup B. Dan di dalam grup B tersebut terdapat timnas Irak, timnas dari Arab Saudi. Timnas Indonesia kembali dihadapkan dengan ujian yang terberat. Di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Indonesia harus menghadapi dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi. Tapi kali ini bukan tentang pertandingan. Ini adalah now atau never. Kali ini atau tidak sama sekali. Apakah Patrick Kluivert bisa membawa Tom Haye, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes menembus panasnya cuaca dan tekanan yang ada di Stadion Arab Saudi? Akankah dengan absennya Ole Romeni juga menjadi kerugian terbesar untuk timnas Indonesia? Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos dan tidak melewati ronde atau putaran kelima? Gimana videonya? Oke Sobat Garuda, jangan lupa siapkan rokok, siapkan kopi, siapkan snack atau makanan ringan. Kita langsung aja ke videonya, let's go. Indonesia, Irak, Saudi Arabia. Diambang terciptanya sejarah besar sepak bola Indonesia, Sang Garuda berdiri di hadapan dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi. Kedua tim tersebut akan jadi batu sandungan bagi timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak memang pernah mematahkan sayap Garuda. Arab Saudi pun diuntungkan dengan status tuan rumahnya. Sementara Indonesia, kita punya sesuatu yang tak bisa dihitung dengan statistik. Itu adalah keberanian, tekad yang kuat, kebersamaan, juga keyakinan bahwa tak ada yang mustahil bagi mereka yang terus bermimpi. Jika tujuannya masih sama, yakni Piala Dunia, maka inilah jalan terbaik ronde 4, bukan sekedar laga seremonial, melainkan laga hidup dan mati. Pertandingan ini akan dilangsungkan pada awal Oktober nanti. Masih ada cukup waktu bagi Patrick Kluivert dan kolega untuk mempersiapkan skuad. Lantas, bagaimana peluang Indonesia untuk menaklukkan badai dari timur ini? Ibarat kawan lama dari SMA, pertemuan Indonesia dengan Arab Saudi dan Irak di ronde 4 adalah sebuah reuni. Mereka ditakdirkan untuk kembali temu kangen setelah beberapa bulan tak bersua. Baik Arab Saudi maupun Irak memiliki hubungan baik dengan Indonesia, apalagi secara diplomatis Indonesia bestie banget sama dua negara ini. Karena sering ketemu, tentunya laga nanti bukan laga yang asing bagi Indonesia. Khusus Arab Saudi, Indonesia sebelumnya sudah pernah bertemu banyak 2 kali di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Meski Arab datang dengan nama besar dan status langganan Piala Dunia, Garuda tak gentar. Di King Abdullah Stadium, di depan puluhan ribu pendukung lawan dan cuaca yang membakar, Indonesia bermain dengan kepala tegak. Hasilnya imbang 1-1, sebuah hasil yang terasa seperti kemenangan. Namun cerita belum selesai. Saat sang elang hijau berkunjung ke Jakarta, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno, mereka justru kicap. Berbeda dengan skuad Garuda yang justru tampil tanpa takut, di malam itu sejarah pun tercipta. Indonesia menundukkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Marcelino Ferdinand jadi bintang lapangan di laga tersebut. Ini jadi sebuah kemenangan yang bukan sekedar 3 poin, tapi simbol kebangkitan usai diiris-iris The Blue Samurai. Sementara Irak jadi bagian ngeloroni hati. Bertemu di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak 2 kali mengalahkan Indonesia. Yang pertama dengan skor 5-1, telak memang. Tapi seenggaknya Indonesia bisa cetak gol. Yang kedua cuma kalah 2-0, terjadi di GBK. Cukup memalukan, karena Indonesia benar-benar tak bisa membongkar pertahanan negeri 1001 malam. Ronde keempat akan jadi semakin sulit bagi timnas Indonesia. Kita tak boleh lagi leha-leha, apalagi meremehkan lawan dengan merotasi pemain di laga krusial. Karena saat ini, ronde keempat bisa dibilang jadi jalur termudah bagi Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Karena tanpa harus melewati ronde kelima dan babak playoff antar konfederasi. Karena di fase ini setiap grup hanya berisi 3 tim, maka setiap pertandingan yang dijalani Joy Pelupesi CS punya urgensi yang sama besarnya. Untuk memuncaki grup, Indonesia cuma punya satu cara aman. Setidaknya Indonesia harus meraih kemenangan di laga melawan Arab Saudi dan hasil positif di laga melawan Irak. Positif di sini bisa menang, bisa imbang, pokoknya jangan sampai kalah aja deh. Dengan hanya 2 lawan yang harus dihadapi, total hanya 3 pertandingan yang dimainkan. Karena di ronde ini cukup unik, gak ada sistem home and away, nasib sepak bola Indonesia ditentukan dari 2 laga doang. Jika mampu mengumpulkan minimal 4 poin, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka. Tapi ya, kalau bisa sih sapu bersih ya, biar lega. Tapi gimana nih buat ngalahin si Irak? Kemarin aja 2 kali gagal mulu. Tenang, situasinya jauh berbeda sekarang. Irak sudah tak dilatih Jesus Casas. Mereka justru menggantinya dengan ex-pelatih Australia, Graham Arnold. Ini celah yang bisa dimanfaatkan. Terakhir kali Graham Arnold menghadapi Indonesia, timnya tak mampu mengungguli. Apalagi di 2 laga terakhir, Irak performanya masih kurang stabil. Kenapa Mimin minta sapu bersih? Karena main di ronde kelima dapat memberatkan perjuangan timnas Indonesia. Coba bayangin aja kalau Indonesia gagal memuncaki grup B dan cuma ada di posisi kedua, timnas akan diadu dengan runner-up lain dari grup A. Kemungkinan lawannya adalah Oman atau Uni Emirates Arab. Hampir mustahil Qatar yang punya uang pelicin gagal ke Piala Dunia. UAE dan Oman bukan lawan enteng. Oman mungkin berada satu pot dengan Indonesia di drawing kemarin. Tapi di putaran keempat nanti Oman dilatih Carlos Queiroz, pelatih spesialis kualifikasi Piala Dunia. Mantan asisten Sir Alex itu sebelum ini sudah membawa Portugal, Iran, dan Afrika Selatan ke Piala Dunia. Bukan tak mungkin Queiroz akan mati-matian bawa Oman ke Piala Dunia 2026. Apakah setelah menang di ronde kelima, Indonesia bisa langsung join circle Piala Dunia? Sabar, masih jauh. Jika lolos dari ronde kelima, Indonesia mengisi slot AFC untuk memainkan laga playoff antar konfederasi. Lawannya nanti negara dari CONCACAF. Untuk siapa lawannya sih belum kelihatan. Tapi mungkin ya negara-negara macam Haiti, Honduras, El Salvador, atau Nicaragua, bukan Nicaralo. Kalau menang lawan wakil CONCACAF langsung Piala Dunia, men? Belum.
Indonesia sudah ditunggu oleh wakil benua Afrika di babak playoff antar konfederasi. Lawannya juga belum bisa diprediksi. Bisa saja negara-negara antah berantah macam Namibia, Komoro, atau Rwanda. Tapi ya bisa juga lawan tim sulit macam Senegal atau Guinea. Jelas, resiko dan level lawannya lebih sulit. Maka dari itu, Martin Paes dan kolega sedang menghadapi misi now or never di ronde 4. Jika tak berhasil lolos melalui jalur ini, maka peluangnya untuk lolos lewat jalur playoff justru kian mengecil. Tapi kan, wallahu alam ya, siapa tahu Indonesia masih diloloskan secara dramatis. Target Indonesia memang mutlak, lolos melalui ronde 4. Namun bukan berarti Indonesia tanpa halangan. Oktober mendatang Indonesia dihadapkan beberapa tantangan, salah satunya adalah format kualifikasi yang tiba-tiba berubah. Di ronde keempat, format pertandingan akan bersifat home base turnamen. Qatar dan Arab Saudi akan jadi tuan rumah dalam pertandingan ini. Itu berarti Indonesia akan memainkan 2 laga kualifikasi di Arab Saudi. Tentu ini keuntungan buat Arab Saudi, sedangkan Indonesia satu-satunya keuntungan adalah bisa sekalian umroh. Karena main tandang, timnas tak bisa menggunakan kekuatan rahasia, yakni atmosfer GBK. Perlu kalian ingat, kemenangan Indonesia atas The Green Falcon akhir tahun lalu juga berkat doa, dukungan, dan teror dari ribuan fans yang memadati Gelora Bung Karno. Di laga nanti, situasinya akan berbalik. Indonesia yang akan ditekan oleh fans Arab Saudi. Apalagi di Arab Saudi itu cuacanya panas banget. You know lah, Tom HYCS nggak kuat kalau main di cuaca panas. Terakhir kali main sore di Gelora Bung Karno aja ngos-ngosan. Kita hanya bisa berharap pada fans yang sedang bekerja atau sekolah di Arab untuk turut hadir ke stadion guna menyalurkan doa dan semangatnya untuk Indonesia. Masalah selanjutnya adalah dari materi pemain. Kabar buruk berhembus beberapa saat sebelum drawing. Oleh Romani diragukan bisa terlibat di ronde 4 lantaran mengalami cedera serius di Piala Presiden kemarin. Cedera di bagian pergelangan kaki memaksanya untuk menjalani operasi. Cedera ini jelas jadi pukulan telak, mengingat Romani sedang berada dalam performa yang stabil bersama timnas Indonesia. Sejauh ini Indonesia belum punya penyerang yang selevel dengan Ole. Ini jadi PR bagi Patrick Kluivert. Opsi yang tersedia paling Rafael Strijk, Jens Reven, Ramadan Sananta, atau Hoki Caraka. Memang sih masih ada waktu yang cukup untuk buat nambah striker diaspora. Ada Mauro Zistra dan Erick Thohir belakangan ini juga sudah ngode akan nambah 2 diaspora lagi. Dua-duanya kabarnya striker. Namun kalau mau eksperimen pakai lokal, Mimin ada usulan nih. Belum nyicip tim nasional tapi layak dicoba. Axel Runtukahu namanya. Axel sempat cetak gol ke gawang Oxford di Piala Presiden. Di sisi lain, menurut laporan Kompas, Kluivert telah menyiapkan plan B. Belum dikasih tahu apa rencananya, mungkin saja setelah melihat strikernya nggak ada yang cocok, dia sendiri yang akan turun. Itu dia cuplikan videonya Sobat Garuda Nusantara. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan juga ikuti akun Starting 11 Story yang ada di TikTok. Oke Sobat Garuda, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap beri dukungan untuk timnas Indonesia melaju ke putaran keempat dan sampai ke Piala Dunia 2026. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada. Bye bye. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take